Apakah teman-teman sudah memahami pilar dari sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia? Mari kita bedah bareng-bareng. Arsitektur kekuasaan negara memahami sistem trias politika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang 1945 yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif berfungsi menjalankan undang-undang, legislatif berfungsi membuat undang-undang, dan yudikatif berfungsi mengawasi pelaksanaan undang-undang. Konsep ini telah dicatat oleh The Montesquieu dan Implementasi Negara Republik Indonesia dengan status UUD 1945 pasca amandemen. Mengapa kita membutuhkan pemisah kekuasaan? Kita simak dari gambar timbangan yang ada pada layar, teman-teman. Tanpa pembagian yang jelas, kekuasaan rentan menumpuk pada satu pihak. Sejarah mengajarkan bahwa pemusatan kekuasaan berpotensi melahirkan tirani dan penyalahgunaan wewenang, abuse of power. Jadi, ini merupakan solusi konsep trias politika hadir untuk mencegah dominasi absolut dan menjamin terciptanya pemerintahan yang demokratis. Melihat asal-usul gagasan Montesquieu dan Louis Deslois. Pada tahun 1748, Montesquieu memperkenalkan konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama dalam karyanya. Louis Deslois, jiwa hukum. Yang pertama ada satu legislatif, pembuat undang-undang. Yang kedua eksekutif, pelaksana undang-undang. Yang ketiga yaitu yudikatif, pengawas pelaksanaan peradilan. Dengan catatan Indonesia mengadaptasi konsep ini bukan sebagai pemisahan mutlak, melainkan pembagian kekuasaan sebagai distribusi of power. Fondasi utama UUD 1945, seluruh cabang kekuasaan di Indonesia memperoleh legitimasinya dari satu dokumen tertulis UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan amandemen 1999-2022 yang merupakan perubahan fundamental struktur ketatanegaraan untuk mempertegas mekanisme check and balance. Peta pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri dari 3 yang telah kita bahas, yaitu pertama legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif berkuasa untuk membentuk undang-undang di Majelis Perwakilan Rakyat dari DPR dan juga DPD. Dan eksekutif yaitu merupakan kekuasaan yang menyelenggarakan pemerintahan seperti presiden, wakil presiden, dan juga menteri. Serta yudikatif merupakan kekuasaan hakim dan penegak hukum seperti MA, MK, KY, dan lain sebagainya. Pilar ke-1, kekuasaan legislatif, suara rakyat dan pembentuk hukum. Definisi utama kekuasaan untuk membentuk undang-undang dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagaimana dalam pasal 20 ayat 1 UUD 1945, pelaku utama yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua Dewan Perwakilan Rakyat, dan yang ketiga adalah perwakilan daerah, yang mana MPR itu terisi dari DPR dan juga DPD. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum dari MPR adalah pasal 2 dan pasal 3 UUD 1945. Komposisi terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD. Wewenang utama mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. DPR dan DPD dua sisi perwakilan yang berbeda. Yang pertama kita bahas DPR atau yang biasa kita kenal sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Basis pasal 19 sampai 22B UUD 1945 berfungsi sebagai fungsi utama legislasi, membuat UU, anggaran APBN, dan pengawasan terhadap pemerintah. Dengan hal lainnya seperti DPD, Dewan Perwakilan Daerah, basis pasal 22C dan 22D UUD 1945. Fungsi utama mengajukan dan membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan pusat daerah. Dan catatan di tingkat lokal, fungsi legislatif dijalankan oleh DPRD yang terdapat pada aturan perundang-undangan pasal 18 ayat 3. Pilar kedua, kekuasaan eksekutif, penyelenggara pemerintahan negara. Definisi utama kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan. Pimpinan Presiden Republik Indonesia, Kepala Negara sekaligus Kepala Pemerintahan. Pasal 4 ayat 1 UUD 1945, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar yang paling tinggi. Presiden dan Wakil Presiden membahas kewenangan strategis, memegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara yang merupakan hak prerogatif, menetapkan peraturan pemerintah, mewakili negara dalam hubungan internasional, duta dan konsul, dibantu oleh Wakil Presiden pada penjelasan pasal 4 ayat 2 dan para menteri pasal 17. Struktur hierarki eksekutif, pusat presiden dan wakil presiden. Kementerian terdiri dari menteri-menteri negara dan lembaga non-kementerian, daerah provinsi, gubernur yang dijelaskan pada pasal 18 ayat 4, dan daerah kabupaten kota yang terdiri dari bupati dan wali kota. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dibantu oleh perangkat daerah, dinas badan untuk melayani masyarakat langsung. Pilar ketiga, kekuasaan yudikatif yang perlu juga kita ketahui, penegak hukum dan keadilan. Definisi utama tersebut, kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 1 UUD 1945. Prinsip independensi mutlak cabang ini harus bebas dari campur tangan eksekutif maupun legislatif. Dua poros kekuasaan kehakiman Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Berkaca dari Mahkamah Agung dengan basis pasal 24 AUD 1945, fokus pada peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Peran mengadili tingkat kasasi dan menjaga kesatuan hukum nasional. Mahkamah Konstitusi dengan basic pasal 24C UUD 1945, fokus mengawal konstitusi, the guardian of constitution.
dengan peran menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa lembaga negara, membubarkan parpol dan perselisihan hasil pemilu. Penjaga kehormatan hakim Komisi Yudisial atau kita sebut dengan singkatan KY dengan dasar hukum pasal 24 BUUD 1945, fungsi bukan lembaga peradilan melainkan lembaga pendukung kekuasaan kehakiman. Tugas utama mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Mekanisme check and balance terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif merupakan pengawasan yudikatif dan pengawasan legislatif dan pengawasan eksekutif semua berjalan secara mekanisme yang beraturan. Sistem ketatanegaraan Indonesia tidak memisahkan kekuasaan secara kaku separasi, melainkan membagi kekuasaan yang saling mengontrol distribusi, tujuan menciptakan keseimbangan agar tidak ada satu lembaga yang terlalu dominan atau menyalahgunakan wewenang. Interaksi saling mengawasi, DPR mengawasi Presiden melalui hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat pasal 20A. Presiden berinteraksi dengan DPR menggunakan hak veto terbatas dan pembahasan bersama dalam pembentukan undang-undang. Sedangkan MK mengawasi DPR dan Presiden membatalkan UUD Judicial Review jika bertentangan dengan UUD 1945. Dapat kita kesimpulkan, menuju pemerintahan demokratis, penerapan trias politika di Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab. Hasil akhir dengan saling mengawasi dan mengimbangi hak konstitusional warga negara dapat terlindungi dari potensi kesewenang-wenangan kekuasaan. Referensi UUD 1945, Montesquieu 1748, Spirit des Lois, Asyidiki Jimli 2010, pengantar ilmu hukum tata negara Jakarta, Raja Wali Pers. Sekian dan terima kasih, semoga referensi ini bermanfaat. Selamat berjumpa di video tentang terminologi ataupun pembahasan akademik mengenai ilmu ketatanegaraan lainnya ataupun hal edukasi lainnya di channel Ngobrol Regulasi.